Hai guys, hari ini gue bakal ngomongin tentang website yang berguna banget buat kalian, buat yang nyari ikan, nyari koral, atau nyari invertebrata di akuarium air laut. So, jangan kemana-mana, jangan di skip, nonton sampai habis. Tapi sebelum itu, kita welcome to Beyond Aqualand Channel. Oke, jadi sekarang kita ganti layar dulu ke laptop. Let's go. Nah, ini gue udah masuk ke Google sekarang. Jadi di sini kita tinggal gampang tulisannya Beyond Aqualand. Oke, di sini ada websitenya Beyond Aqualand. Kalian tinggal klik aja Beyond Aqualand-nya. Kita masuk. Nah, di sini kalian cuma tinggal klik yang bagian Reef Companion. Nah, di sini tuh kalian bisa nemuin tuh kayak yang kalian cari, kayak ikan atau koral, atau kayak misalkan kalian nyari invert. Nah, ini kalian cari di sini nanti, gampang banget. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini tergantung sama resolusi kalian, bisa beda-beda. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ya, di tampilan awal tuh kita ketemu ada yang all reef fish. Ini buat untuk semua ikan. Terus kayak koral atau invertebrata. Nah, di sini juga ada micro reef. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin yang mikro yang ukurannya 40 sampai 60, 80, 90, itu kalian bisa cari di sini. Terus kalau misalnya kalian cari yang lebih kecil lagi akuariumnya, yang mungkin under 40 cm, itu kalian bisa lihat di sini. Ini akuarium ya ngomongnya ya. Nah, terus kalau kalian nyari yang alga eater, itu di sini bisa. Oke, kita mulai masuk dulu deh dari all reef fish. Oke, nah di sini, oh ya sebelum gue mulai, di sini gue karena website ini kan butuh biaya ya guys ya. Jadi di sini tuh gue buka open donate. Kalau kalian ngerasa kebantu, kalian bisa donate di sini. Jadi kalian tinggal klik aja. Ya, ini ntar untuk ngebantu website. Jadi website itu supaya tetap jalan. Nah, kayak contohnya ini ntar nih tanggal 2 atau tanggal sekian berapa, ini website bakal mati karena udah expired. Gue harus perpanjang lagi. Jadi gue lagi ngumpulin biayanya juga supaya bisa hidupin lagi. Karena kan gue juga udah gak kerja sekarang. Jadi gue fokus banget sekarang ke Beyond. Jadi lagi gue kembangin terus. Nah, di sini kalian bisa langsung mau nyumbang berapa terserah kalian. Gue bersyukur, terima kasih banyak kalau yang nyumbang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalian yang nikmatin aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada banyak jenis ikannya. Sampai sekarang sih masih belum lengkap-lengkap banget, baru segini doang. Cuman kedepannya bakal ditambahin terus. Ini gue ambil contoh ya. Kayak misalkan kalian suka sama mandarin fish. Nah, di sini kalian bisa klik aja mandarin fishnya di sini atau klik di sini. Ini kita tunggu. Ini bisa diakses di HP juga ya guys ya. Jadi kalau di HP nanti gue tunjukin juga bentuknya seperti apa. Nah, ini setelah kita akses, kita bisa lihat. Ini nama ikannya yang kalian sering temuin itu ini, ikan mandarin kan. Terus kayak nama yang di bulenya tuh apa? Itu ini. Terus di sini kalian bisa lihat deskripsinya, ikannya ini ikan apa, dia makannya apa. Ya kan, kayak di sini. Ikan mandarin cenderung tinggal terutama di bagian bawah akuarium. Menggali dan menyaring pasir. Diet sebaiknya mencakup pasokan stabil amphipoda atau copepod. Oke, terus ini juga bisa makan pelet segala macam. Jadi kalian bisa baca di sini nih, kayak makan udang rebon juga. Jadi kalau kalian bingung nyari ikan itu makannya apa, kalian bisa lihat di sini. Terus kita bisa lihat lagi di additionalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini di additional informationnya ada bagian care levelnya. Itu gimana? Care level ini berarti kalian punya perawatan susah atau gampang atau susah. Terus dietnya apa, temperamennya gimana. Temperamen itu berarti dia punya tingkah laku galak kah, baik kah, peaceful itu berarti baik. Maaf. Habis itu akuariumnya minimal berapa. Nah, untuk ukur akuariumnya itu caranya kayak gini. Misalkan 40 liter ya. Misalkan kalian punya akuarium 40 kali 40 kali 40. Oke. Nah, 40 kali 40 ini sama dengan berapa? 64.000. Ya kan? 64.000, kalian bisa buka kalkulator sendiri. Nah, berarti akuarium kalian ini 64 liter. Dengan kayak gitu berarti kalian bisa miara green mandarin ini atau ikan mandarin ini. Cuman kalau kalian baca di deskripsinya, di sini tuh dikasih tahu kalau dia itu sensitif. Oke, jadi dia itu butuh akuarium yang lebih stabil. Jadi kalian bisa baca di sini sih. Jadi kalian baca dulu deskripsinya, habis itu baru baca additional informationnya. Jangan males baca karena ini berguna banget. Oke.
Terus kalian juga bisa lihat maksimum size-nya berapa. Ini kalau 76 mm berarti 7 sentian atau 3 inci. Oke. Terus temperaturnya bagusnya di berapa? Salinity-nya berapa? Salinity-nya kayak di sini 1019 sampai 1026. Jadi kalian nggak usah nanya gua lagi atau nanya sama orang-orang di toko. Bentar guys, suara burung seberang. Nah, habis itu kayak kalian bisa lihat di sini dia reef safe nggak? Reef safe berarti maksud itu kayak dia makan koral nggak, mata koral nggak gitu. Terus bisa di breed di akuarium nggak? Nah, itu di situ udah gue isi. Terus di sini reviewnya kalian bisa lihat, kalian bisa isi, bukan lihat, kalian bisa isi. Kalau misalnya kalian pernah ngerawat ikan ini, kalian bisa tulis. Jadi kalian bagi-bagi pengalaman juga di sini. Terus kayak ya nama, email biasa standar. Bentar guys, suara mobil. Ini gue bikin rekamannya di luar karena studio gue udah mati lampunya, jadi gue sekarang bikinnya di sini dulu. Terus oke, kita back, kita lihat lagi. Di sini ada banyak, kayak kalian misalnya mau nyari ikan yang makan alga, kalian klik aja alga eater fish ini. Kalian klik. Sabar ya guys, internetnya rada lemot nih gara-gara gue di luar. Ntar, nah nih kayak gini, alga eater fish. Jadi kalau kalian nyari ikan-ikan yang makan alga itu sampai sekarang di database gue baru ada ini aja. Kalian nanti bakal gue tambahin terus tiap hari ya. Cuman kalau misalkan ternyata budget gue kurang, berarti tanggal 2 kalau nggak salah itu adalah terakhir kalian bisa akses sementara. Nanti pas gue udah kumpul dananya bakal gue tambahin lagi, oke? Nah di sini ada, kita bahas kayak ada black and white Heniocus butterfly atau ikan layaran. Terus kayak ada letter six tank, ada lawnmower blenny atau ikan jabing glodok, kalian bisa kenal ya. Terus kayak ada Morris Idol juga, cuman kayak ini kita ambil contoh ya, Morris Idol ya. Karena banyak juga nih yang suka sama Morris Idol tapi nggak tahu gimana cara ngerawatnya segala macam. Nah di sini dikasih tahu nih, dia ini makannya apa aja, akuariumnya gimana, harus udah mature nih. Akuarium udah mature. Terus harus ada banyak alga pas waktu makan gitu. Kalian juga bisa lihat kayak pergerakan airnya gimana. Jadi di sini udah ditulisin semua lengkap sama gua. Dan di sini additional informationnya kalian bisa lihat nih, care levelnya tuh hard atau expert only. Oke, jadi ini emang ikan yang susah. Kalau kalian mau piara ikan Morris Idol, yang lebih baik kalian piaranya tuh layaran. Itu mirip soalnya. Terus kayak temperamennya gimana, peaceful udah pasti. Kalau kalian pernah ngerawat Morris Idol pasti tahu kalau ikan ini tuh peaceful. Cuman ikan ini tuh biasanya tuh makan koral. Dia tuh notokin koral-koral SPS atau LPS. Dia suka notokin tuh, suka digigit sama dia. Rusak sampai bisa mati malah. Nah terus kalian juga bisa lihat kayak temperatur range-nya di berapa baiknya. Dan ya kayak gitulah. Terus gimana kita lihat apa lagi nih. Nah ini contoh, kita ambil yang micro reef fish ya. Kalau kalian punya akuarium yang di under 80 cm, 90 cm, ini adalah ikan-ikan yang cocok buat kalian piara. Nah ini tuh. Oke. Nah di sini kita mungkin bisa ngambil contoh ikan yang paling biasa kita lihat lah ya, ikan Nemo ya, Ocellaris clownfish, yang paling banyak di pasaran, hampir selalu ada. Nah di sini maaf, di sini kan bisa lihat nih kayak makanan dia apa tuh. Jadi semuanya sama, kalian bisa tahu makanannya apa, dia itu ciri khasnya tuh apa. Jadi kalian tuh kalau misalkan belanja nggak bisa dibohongin. Oke. Terus kalau kalian lihat di sini informasinya, care level udah pasti easy, karena gue udah selalu ngomong kalau ikan Nemo itu paling gampang buat kalian piara. Oke. Terus habis itu dietnya apa, omnivore, dia bisa makan rebon kan tadi kan, bisa makan pellet juga, bisa makan kayak ya hampir semua makanan Nemo makan sih. Terus minimum tank size-nya berapa? 19 liter. Berarti ini kecil banget. 19 liter tuh berarti paling cuman kayak 20 sentian doang tuh udah bisa. Oke. Terus di max size-nya tuh berapa? Dia 7,6 cm juga sama 3 inci dia. Terus temperatur range-nya 22 sampai 30 derajat Celcius dengan salinitas 1016 sampai 1027. Dia reef safe ya, dan breed in aquarium ya. Jadi kalian bisa langsung piara. Oke. Kita langsung next lagi aja, kita lihat di nano reef fish-nya. Ini sama. Ntar ya guys ya. Nah sambil nunggu, nah udah lagi ya, sambil nunggu gua bentar, gua mau iklan. Kalian kalau mau nyari iklan nyari ikan atau nyari koral di Tokopedia-nya Beyond Aquarium sekarang udah dibuka lagi ya. Sama akuarium juga sekarang kita udah jual di Tokopedia. Bisa kirim ke semua tempat.
Nah kalau untuk ikan itu garansinya itu doa maksimal 1 hari. Jadi setelah 1 hari dari pengiriman, pas gua kasih ke kurir 1 hari ke depan tuh berarti besoknya, itu kalau masih belum nyampe juga, misalkan lusa baru nyampe, itu garansi doa udah nggak ada ya. Doa itu dead on arrival. Oke, jadi kalau hari kedua, hari ketiga itu udah bukan dead on arrival lagi, tapi doa beneran. Oke, nah di sini untuk yang nano reef kalian bisa lihat ini ada ikan ini semua. Nah ini yang Selvin tank ini, gue disclaimer dulu ya, disclaimer ya. Jadi ikan Selvin tank ini tuh biasa banyak di market tuh yang kecil-kecil ukurannya. Nah yang kecil-kecil itu bisa masuk ke nano. Tapi kalau misalkan udah rada gedean ya udah pasti nggak bisa. Jadi di sini kalian juga harus lihat ya. Jadi gue kayak lihat aja sendiri, masa ambil apa Selvin tank atau keranjang Bali ambil yang gede terus kalian taruh di nano ya mati lah. Tapi yang kecil-kecilnya itu yang ada di market biasanya itu bisa kalian pakai untuk di nano. Nah terus kalau misalnya kalian nyari ikan-ikan yang bergerombol kalau berenang, misalnya kalian nyari di akuarium, gue pengen ikan yang bergerombol gimana ya. Nah ini di schooling fish itu kita bisa lihat di sini sekarang baru ada 4, nanti kedepannya bakal ditambah lagi guys ya. Ini tambah lagi ada 4. Di sini ada kayak ikan capungan Ambon, ada letter six tank, ada ikan green promise atau jahe-jahe, terus ada burung laut juga. Nah terus kalau kalian lihat ya di sini tuh kayak ada yang tulisannya cuma green promise, belum gue tulis jahe-jahe. Itu karena ini adalah ikan yang pertama gua upload, ini ikan yang lebih duluan. Jadi belum gua tuh, jadi waktu itu gue belum kepikiran kayak oh ya kenapa nggak langsung ditulis aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian buka nih, misalkan green promise ini ya, nih misalkan kalian buka di sini udah gue tulis ikan jahe-jahe no. Jadi gue nggak kepikiran pas itu, maaf ya. Cuman ya kalian bisa cek sendiri lah. Oke, terus kita lanjut. Ini misalkan kayak kalian nggak mau ngecek gitu ya, jadi gue cerita aja di sini. Nah terus kita lanjut, kita contoh kayak koral belum siap ya. Koral tuh masih gue kumpulin data-datanya. Jadi sebelum gue lanjut, data-data yang kalian lihat di Reef Company ini adalah kumpulan dari data-data yang ada di seluruh pembelajaran orang-orang di luar negeri ataupun di Indo. Terus gue kumpulin jadi satu, gue masukin ke Reef Companion buat kalian lihat langsung. Ini gratis, jadi kalian bisa akses langsung. Cuman kalau setelah tanggal 2 ternyata gue masih belum ngumpulin dananya, jadi ya stop dulu. Oke, istirahat dulu sebentar, gue kumpulin dananya dulu. Atau kalian mau bantu gue, kalian bisa donasi, tinggal kalian donate nanti lewat Saweria kayak tadi gue bilang. Nah ya kayak gitulah. Oke, kita lanjut ke invertebrata. Nah di invertebrata di sini gue baru masukin udang-udangan, belum masuk yang lain, belum masuk kayak anemon yang emang masuk dalam invert, itu belum gue masukin. Terus kayak bintang laut, terus lintah laut, terus kayak apa lagi namanya itu, banyak lah pokoknya lah, invertnya belum pada masuk semua, sekarang baru udang doang. Oke, jadi di sini kita lihat contohnya kayak kalian mau cari yang pemakan cacing-cacingan, worm eater, yang makan cacing yang ada di pasir atau di kaca kalian. Itu kalian bisa lihat nih kayak di sini ada coral banded shrimp, udang MP, ini makan apa namanya? Makan cacing pipi gitu-gitu, jadi ya itu makan. Nah, di sini kalian bisa baca nih, udah tulisin semua. Ini semua pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris. Terus kayak dijelasin juga dia punya hidupnya gimana, dia punya makan apa kebiasaannya. Terus kayak di sini gue tulis nih, makan cacing berduri dan cacing pipi yang merugikan kesehatan koral. Jadi kalian bisa baca sendiri nanti ke depannya. Oke, terus kayak di sini ada additional informationnya sama kayak tadi kayak di ikan. Dia care levelnya gimana, isi dietnya apa. Kan kayak ada tuh udang yang makan apa namanya, makan bintang laut. Jadi kalau kalian lihat nih, misalnya kalian contoh ya, kalian bayangin ya, kalian lagi di tempat ikan, di pasar ikan gitu kan. Terus habis itu kalian lihat kayak ini gue suka nih udangnya nih, tapi gue nggak tahu nih udangnya aman atau enggak buat akuarium gue. Tanya ke tukang pasti bilang aman. Ternyata pas kalian piara nggak aman. Nah kalian bisa pastiin di Reef Companion ini dulu. Kalian bisa pastiin dulu apakah benar aman atau enggak. Karena ini datanya itu kurang lebih hampir pasti benar. Karena ini udah penelitian dari banyak orang. Oke, udah gue kumpul jadi satu. Biar kalian nggak susah juga carinya. Jadi kayak itu ya begitulah. Jadi gue kumpulin jadi satu, jadi kalian bisa lihat di sini sama salinitasnya gimana, temperatur range-nya berapa. Ini semua datanya gue update terus ya, nggak gue copy paste ya. Jadi benar-benar beda semua gue bikin sedetail mungkin dan sebaik mungkin. Terus kayak ukurannya maksimal di berapa nih, di 4 inci, minimum tank size nya berapa, 64 liter.
Oke. Nah, terus kita balik lagi. Nah, ini juga di sini juga udah ada yang detritus. Jadi di sini nanti semakin nambah banyak semakin lengkap ya. Jadi kayak nanti ada lagi yang lain-lain tuh, makin banyak. Cuman kalau kalian lihat nih setiap page-nya beda-beda ya. Maksudnya kayak yang invert ya invert doang gitu, nggak masuk ke ikan juga. Kalau ikan ya ikan semua gitu. Nah, terus kayak di sini ada detritus. Ini ada yang udang wayang atau udang pelet. Ini pemakan detritus nih. Nah, sama nggak ada bedanya. Kalau kalian buka dalemannya itu ngejelasin semuanya. Tuh. Oke. Tuh di sini juga udah ada udang pengantin atau harlequin shrimp. Terus kayak ya kedepannya bakal gua lengkapin terus lah. Jadi kalian nanti bisa langsung cek aja. Namanya Reef Companion by Beyond Aqualand. Kalian bisa cek. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa langsung donasi di sini atau di setiap page ini nih semuanya ada bagian donate. ya betul ya, semuanya butuh uang. Jadi kalau kalian suka atau kalian ngerasa ngebantu ya kalian donasi lah. Donasinya nggak usah gede-gede kok, 10.000 15.000 whatever, terserah kalian ya. Pasti gue makasih banyak. Ini videonya gitu dulu aja. Semoga Reef Companion ini bisa ngebantu kalian. Kalau kalian ngerasa terbantu juga gue harap banget untuk nge-support. Terserah sih, kalau misalkan kalian nggak mau support juga nggak apa-apa. Thank you for watching and I hope this will help you guys. See you in next video. Bye bye.